Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan mengupas tuntas materi kebidanan, topiknya menstruasi. Oke, ini untuk bekal kalian nanti untuk uji kompetensi, jadi memang salah satu kisi-kisinya itu tentang menstruasi. Nah, pertama kita harus memahami dulu nih arti dari menstruasi. Menstruasi itu merupakan perdarahan uterus karena adanya pelepasan endometrium secara periodik yang terjadi pada wanita yang telah puber. Jadi ini merupakan proses fisiologis dari seorang wanita. Nah, siklus menstruasi sendiri itu normalnya 21 sampai 35 hari dan durasinya 4 sampai dengan 7 hari. Untuk banyaknya menstruasi itu normalnya di antara 20 sampai 60 ml darah yang dikeluarkan. Nah, ini untuk siklus menstruasi sendiri. Nah, fase ini itu berulang ya pada seorang wanita. Jadi yang pertama itu fase menstruasi, kemudian fase folikuler, fase ketiga fase ovulasi, dan yang keempat fase luteal. Oke, fase yang pertama itu fase menstruasi. Nah, di sini lapisan dinding rahim yang mengandung darah, sel dinding rahim, dan lendir yang akan lepas dan keluar melalui vagina, berlangsung 4 sampai 7 hari. Yang kedua, fase folikuler. Di sini ovarium mulai memproduksi folikel yang berisi sel telur. Pertumbuhan folikel menyebabkan endometrium menebal dan terjadi di hari ke-10 sampai masuk ke fase berikutnya yaitu fase ovulasi. Dan di fase ovulasi sendiri itu sel telur dilepaskan dan siap untuk dibuahi. Nah, terus sel telur yang matang itu bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Nah, proses ini hanya bertahan 24 jam. Dan fase ovulasi ini terjadi 2 minggu sebelum fase menstruasi berikutnya. Dan fase yang keempat itu fase luteal. Nah, di fase ini folikel sudah mulai pecah dan mengeluarkan sel telur dan membentuk korpus luteum. Dan di saat ini terjadi peningkatan hormon progesteron dan terjadi penebalan dinding rahim. Dan fase ini biasa disebut dengan fase pramenstruasi karena terjadinya menjelang fase menstruasi. Oke, nah untuk hormon menstruasi itu ada 5. Yang pertama, hormon estrogen. Nah, hormon ini tuh berperan saat fase ovulasi, dan juga hormon estrogen ini berperan merangsang perubahan bentuk tubuh saat pubertas. Yang kedua, hormon progesteron. Oke, hormon ini biasa disebut dengan hormon kehamilan karena bersifat menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan serta berperan dalam penebalan dinding rahim. Nah, hormon selanjutnya itu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon ini tuh memberikan rangsangan tubuh untuk menghasilkan FSH dan LH. Hormon ini diproduksi oleh otak. Nah, hormon yang keempat yaitu luteinizing hormone atau LH. Hormon ini yang merangsang pertumbuhan sel telur dan fase ovulasi. Dan yang kelima, follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon ini merangsang pelepasan sel telur yang sudah matang. Nah, next tentang gejala pramenstruasi atau biasa disebut dengan pramenstrual syndrome atau PMS. Nah, beberapa gejalanya tuh yang sering dialami oleh perempuan itu diantaranya ada perut terasa nggak nyaman, merasa mual dan panas. Lalu juga terasa sedikit nyeri saat BAK, terkadang juga ada sedikit nyeri di bagian perut sehingga membuat nggak nyaman. Terus juga adanya keputihan, tapi keputihan yang masih normal ya, bukan keputihan abnormal. Lalu juga ada rasa pusing, lemas, juga kadang muncul gatal-gatal di kulit, juga ada payudara, kadang terasa tegang atau nyeri, muncul-muncul jerawat, dan juga adanya mood swing atau perubahan mood. Nah, selanjutnya cara menangani PMS. Oke, karena PMS itu merupakan beberapa bentuk ketidaknyamanan saat di siklus menstruasi. Jadi memang ada beberapa penanganan yang sebaiknya diberikan bidan kepada pasien jika memang PMS yang dirasakan oleh pasien itu bukan gejala yang merupakan tanda bahaya. Nah, salah satunya, maaf, diantaranya itu untuk ketika ada terasa perut merasa nggak nyaman atau ada nyeri, itu bisa diberikan
penjelasan bahwa si pasien bisa melakukan kompres bagian bawah perut dengan botol air panas untuk meredakan nyerinya. Lalu juga untuk mencegah pembengkakan, itu banyak minum air putih dan juga mengurangi konsumsi garam juga kafein. Lalu untuk mengurangi rasa mual, pastinya mengurangi makan makanan berlemak dan juga mengurangi konsumsi soda, juga makanan yang bersifat asam. Lalu untuk supaya badan lebih segar, maka rutin berolahraga. Cukup olahraga ringan jika memang tidak terlalu kuat untuk melakukan aktivitas yang berat. Juga harus makan makanan bergizi tinggi, khususnya zat besi dan vitamin C, karena di saat perempuan mengalami menstruasi itu banyak mengeluarkan sel darah merah, yang mana dia jadi kekurangan sel darah merah dan dia membutuhkan asupan zat besi yang tinggi. Juga vitamin C akan membantu penyerapan zat besi tersebut lebih sempurna. Dan yang paling penting, menghindari stres. Nah, ini tanda bahaya menstruasi. Ini perlu diketahui ya, bagi bidan ini adalah warning-warningnya ketika bidan menerima pasien dan dia mengalami keluhan seperti ini, maka perlu ditinjau lagi, dilakukan pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosa yang tepat dan memberikan penanganan yang tepat. Nah, tanda bahaya menstruasi itu ada yang pertama, siklus lebih lama dari biasanya atau lebih dari 35 hari. Kemudian darah yang keluar tuh tidak seperti biasanya. Jadi darah yang keluar di saat yang dibilang tanda bahaya itu dia tidak seperti pada menstruasi pada umumnya atau seperti menstruasi biasanya. Juga lama fase menstruasi yang lebih lama dari biasanya atau lebih dari 14 hari, dan jumlah darah yang keluar itu terlalu banyak sehingga mungkin bisa 1 jam sekali harus ganti pembalut dan isi pembalutnya itu penuh, darahnya memenuhi dari ujung pembalut sampai ke pangkal pembalut. Terus juga ada nyeri berlebihan yang sampai mengganggu aktivitas, adanya gumpalan darah yang berukuran besar, adanya kram berlebihan saat menstruasi, dan juga ketika tidak menstruasi 3 bulan atau lebih. Nah, untuk yang tanda bahaya tidak menstruasi 3 bulan atau lebih ini, sebenarnya ada peluang besar bahwa si perempuan ini mengalami kehamilan, tapi perlu dilakukan pemeriksaan penunjang lagi pastinya untuk menegakkan diagnosa. Jadi ketika bidan menemukan kasus perempuan ini datang, dia mengeluh tidak menstruasi 3 bulan atau lebih, maka perlu dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang, yaitu tes kehamilan, untuk memastikan apakah si pasien ini hamil atau tidak. Nah, kita masuk ke sesi pembahasan soal ya. Oke, soal yang pertama. Nah, ini seorang perempuan usia 15 tahun datang ke bidan dengan keluhan nyeri perut menjelang menstruasi. Ia mengatakan siklusnya teratur dan selalu merasakan hal yang sama sebelum menstruasi. Bidan melakukan pemeriksaan fisik dan tidak ditemukan tanda bahaya. Diagnosis apa yang tepat untuk kasus tersebut? Oke. Nah, di sini poin-poin yang perlu kita tangkap adalah seorang perempuan usia 15 tahun. Oke. Lalu yang ada di pikiran kita pasti berpikiran bahwa si perempuan ini kemungkinan besar sudah mengalami menstruasi dan dia mengeluh nyeri perut menjelang menstruasi. Oke, berarti si pasien ini sudah aware, dia sudah meniteni bahwa dia itu suka nyeri gitu menjelang menstruasi. Dan nah, di sini ditegaskan lagi dari hasil anamnesanya bahwa si pasien itu mengatakan siklusnya teratur dan selalu merasakan hal yang sama sebelum menstruasi. Oke, langkah selanjutnya bidan harus melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Dan hasil dari pemeriksaan fisik tidak ditemukan ada bahaya. Oke, kita bisa sebagai bidan bisa menegakkan diagnosis, yaitu bahwa kemungkinan besar si perempuan ini mengalami gejala PMS. Nah, soal yang kedua, sesuai dengan kasus soal nomor 1, tindakan apa yang tepat dilakukan oleh bidan? Nah, karena tadi mengalami gejala PMS berupa nyeri perut tapi tidak ditemukan tanda bahaya, jadi bidan dapat melakukan tindakan melakukan
konseling. Nah, seperti apa konselingnya? Nah, di sini bisa dilihat dari jawabannya. Oke, yang paling tepat yaitu yang C, menjelaskan cara penanganannya yaitu mengompres perut dengan botol berisi air panas. Lanjut ke soal yang ketiga. Seorang perempuan berumur 27 tahun belum mempunyai anak, datang ke Polindes dalam lebih dari 3 bulan ini tidak mengalami menstruasi. Oke, itu keluhannya. Nah, hasil anamnesanya, ia mengatakan bahwa ia aktif berhubungan seksual dengan suaminya dan riwayat siklus menstruasinya 28 hari dengan teratur. Oke. Nah, kemungkinan apa yang bisa terjadi? Oke, nah di sini bisa kita tangkap bahwa seorang perempuan datang berusia 17 tahun belum mempunyai anak. Nah, dan dia mengeluhkan bahwa lebih dari 3 bulan ini tidak mengalami menstruasi. Oke, kemungkinan si perempuan ini masih bingung karena dia belum mempunyai anak, jadi belum ada pengalaman. Nah, bidan harus melakukan anamnesa terlebih dahulu. Setelah dianamnesa, dapat informasi bahwa si perempuan ini aktif berhubungan seksual dengan suami, sedangkan riwayat siklus menstruasinya itu teratur 28 hari. Jadi seharusnya dia udah dapat menstruasi tuh, tapi ternyata lebih dari 3 bulan belum dapat juga. Nah, di sini sebagai bidan sudah pasti memikirkan kemungkinannya ya, tapi sebelum melakukan diagnosa pasti harus ada pemeriksaan penunjang. Nah, oke, karena ini pertanyaannya kemungkinan apa yang bisa terjadi, maka jawabannya kemungkinan kehamilan. Nah, soal keempat, sesuai dengan soal nomor 3, pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk menegakkan diagnosa bidan? Oke, tadi bidan sudah berpikir bahwa kemungkinannya si perempuan tersebut hamil. Dan tapi untuk menegakkan diagnosa yang pasti, bidan harus melakukan pemeriksaan penunjang. Nah, salah satunya melakukan tes kehamilan. Ya, jadi jawabannya yang D. Oke. Ini untuk menegakkan diagnosa ya, bahwa apakah benar perempuan tersebut hamil atau tidak. Soal yang kelima, seorang perempuan 28 tahun datang ke bidan ingin memeriksakan kehamilan pertamanya. Hasil anamnesa, usia kehamilannya saat ini 12 minggu. Hormon apa yang berperan untuk menjaga kehamilannya? Oke, jadi seorang perempuan 28 tahun datang ke bidan memeriksakan kehamilan pertamanya. Oke, jadi kemungkinan dia sudah uh, ada kemungkinan dia sudah pernah periksa atau belum, tapi dalam soal ini kita asumsikan bahwa ia sudah pernah periksa. Dan dari hasil anamnesanya, si perempuan mengatakan hari pertama haid terakhirnya, atau bisa juga sih bidan mengecek di buku periksanya dia. Dan diketahui bahwa usia kehamilannya saat ini tuh 12 minggu. Nah, oke. Nah, saat kehamilan ini berusia 12 minggu ini, berarti dia masuk ke masih trimester 1 ya. Nah, hormon apa yang berperan untuk menjaga kehamilannya? Oke, tadi sebelumnya sudah kita bahas sih tentang hormon-hormon kan, ada 5 hormon, dan yang berperan untuk menjaga kehamilan itu hormon progesteron. Oke. Ya, cukup sekian sih pembahasan materi dan juga soal beserta bahasanya untuk sesi kali ini. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.